Hai, kamu pasti bakal terkejut kalau dengar info ini. Ternyata, pisang yang selama ini kita makan sama sekali tidak mirip aslinya. Sebagian besar pisang di alam liar punya biji besar dan daging buah yang sedikit. Bahkan, banyak yang tidak bisa dimakan. Tapi, di pisang yang biasa kamu makan, bijinya nyaris tidak kelihatan. Itu karena sebagian besar yang kita konsumsi saat ini adalah hasil cloning variasi pisang Cavendish atau pisang Ambon putih. Ya, ada banyak sekali jenis pisang, mungkin sampai lebih dari 1.000 jenis. Pisang jenis itu dipilih karena tidak berbiji dan ketahanannya lebih lama. Penjual pasti nggak mau buang-buang uang dengan menjual makanan yang cepat busuk kan? Oh ya, secara teknis, pisang juga tergolong berry, sama halnya dengan semangka. Itu karena bijinya berada di dalam daging buahnya. Kalau gitu, berarti stroberi dan raspberry bukan berry dong. Menurut definisi tadi, keduanya bukan termasuk berry karena bijinya berada di luar. Tapi, jeruk manis juga punya biji di dalam daging kayak berry kan? Benar, ini juga kasus kekeliruan identitas. Jeruk manis juga sebenarnya temuan manusia loh, bukan hasil alami. Jeruk manis tercipta sebagai hasil dari perkawinan silang antara jeruk Bali dan jeruk Mandarin. Kalau kamu melihat jeruk hijau, bukan berarti rasanya masam dan belum matang. Jeruk itu cuma pakai tabir surya. Saat cuaca terlalu panas, jeruk menghasilkan lebih banyak klorofil untuk melindungi diri dari sengatan matahari. Tapi kalau kamu mau pisang hijaumu menguning lebih cepat, masukkan saja ke kantong plastik bersama apel dan tomat. Dua buah ini mengeluarkan gas etilen yang membantu buah lain matang lebih cepat. Fakta seru, buah yang belum matang terasa tidak enak karena bijinya belum tumbuh sempurna. Di alam liar, buah ditakdirkan untuk dimakan hewan karena hewan membantu penyebaran biji. Saat biji akhirnya siap, buah menjadi matang, terasa enak, dan hewan-hewan pun mulai memakannya. Jeruk nipis, lemon, dan jeruk manis jelas berkerabat. Tapi pisang juga punya kerabat loh, yaitu bunga lili dan anggrek. Coba saja lihat daun pisang, dan bandingkan dengan daun bunga-bunga itu, nanti bakalan kelihatan kalau ketiga tanaman ini sepupuan. Omong-omong, persik dan nektarin pada dasarnya adalah buah yang sama. Semua tergantung dari satu gen yang memutuskan untuk membuat kulitnya halus atau berbulu. Ternyata, apel termasuk dalam famili mawar loh, sama kayak pir, cherry, dan almond. Jadi lain kali, kalau kamu mau ngedate, bawa aja sekantong apel dan kasih tahu pasanganmu tentang fakta ini. Romantis banget. Anehnya, kalau kamu membuat salad dari paprika merah, oranye, dan kuning, kamu bakal dapat hidangan yang terbuat dari 3 sayuran yang benar-benar berbeda. Ketiganya adalah tanaman unik dengan biji yang sama sekali beda. Kalau melihat pisang, yang terbayang olehmu pasti iklim tropis kan? Tapi ternyata pisang bisa tumbuh di Islandia loh. Islandia adalah daerah paling utara dunia yang memproduksi buah ini. Maksudku berry. Uniknya, di Islandia, orang-orang menanam banyak buah-buahan tropis. Negara dingin itu berhasil melakukannya berkat panas bumi di bawah tanah, yang juga merupakan penghasil daya bagi gunung berapi dan geyser keren mereka. Maaf mengecewakan, tapi sayuran 0 kalori itu cuma mitos. Sebagian orang mengklaim bahwa tubuh menggunakan lebih banyak energi untuk memecah, katakanlah, selada dan seledri, sementara energi yang didapat dari kedua makanan itu tidak sepadan. Selada dan seledri tetap berkalori, tapi memang sangat rendah, sekitar 5-10 kalori per porsi. Dan tubuhmu hanya membakar setengah dari jumlah kalori itu untuk mencernanya. Di alam liar, buah kiwi mirip seperti anggur besar berbulu. Tapi banyak orang berpikir buah itu mirip burung kiwi. Jadi mereka menamai buah ini dari nama hewan itu, bukan sebaliknya. Sebenarnya mereka cuma menamai ulang karena kiwi awalnya disebut gooseberry Cina. Mau makan sushi? Kalau kamu membeli wasabi di toko, ada 99% kemungkinan kamu tidak mendapatkan wasabi asli. Wasabi asli sangat sulit dibuat, jadi mereka menggantinya dengan lobak pedas, perasa tambahan, dan pewarna. Iya, warna hijau. Saus tomat yang kita makan sekarang ini sama sekali berbeda dengan resep aslinya. Semua bermula dari abad ke-17 saat orang Tiongkok membuat saus dari asinan ikan dan rempah-rempah. Kemudian, versi Inggrisnya menyertakan jamur, bawang merah, dan bahkan kacang walnut dalam bahan-bahannya. Wortel yang pertama kali dikenal manusia juga benar-benar berbeda loh. Wortel yang kita tahu sekarang gemuk-gemuk dan warnanya oranye. Dulu, wortelnya kurus-kurus dan warnanya ungu. Wortel lebih tangguh dibandingkan sayuran lainnya karena bisa bertahan di tanah saat musim dingin dan tidak layu.
Nah, kalau kamu pikir wortel mini adalah jenis yang berbeda, kamu keliru. Seringkali, wortel mini itu cuma wortel berukuran biasa yang kurang menarik, lantas dipotong kecil-kecil. Wortel yang kurang menarik itu pasti bakal sulit laku di pasaran, tapi setelah dipotong, kelihatan menarik kan? Semangka dan tomat hampir seluruhnya terdiri dari air. Itu terasa kan waktu kita memakannya? Tapi ternyata kentang juga loh. 80% kentang terdiri dari air. Jadi sebenarnya kamu bisa aja ngejus kentang. Tapi enggak deh, makasih. Lebih enak digoreng. Wortel mengandung 80% air dan apel mengandung 25% udara. Itu sebabnya apel mengambang dan tak bisa tenggelam. Jadi, kalau kamu beli apel seharga 140.000, sekitar 35.000-nya sia-sia. Mirip kayak kamu yang selalu komplain kalau beli keripik yang isinya angin doang. Apel terasa lebih enak saat diiris karena terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim khusus yang membuat apel matang dan menjadikannya coklat. Sama halnya saat kamu memukul apel. Oksigen bisa masuk melalui celah-celah kecil di daging buah dan rasanya akan lebih manis. Seorang ilmuwan di Jerman menemukan cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Selai kacang mengandung banyak karbon. Untuk mengubahnya menjadi berlian, kamu harus menaruhnya di bawah tekanan yang sangat tinggi. Yap, semoga beruntung. Kalau kamu lagi di Inggris dan memesan Welsh Rabbit, jangan harap yang datang daging kelinci ya. Itu sebenarnya roti renyah yang dituangkan saus keju di atasnya. Kamu aman, sobat kecil? Omong-omong, kecap Inggris ditemukan tanpa sengaja loh. Dulu, ada 2 orang ahli kimia Inggris mencoba membuat saus ikan India. Ternyata rasa saus itu terlalu tajam, jadi mereka menaruhnya di basement dan kelupaan. Mereka baru ingat lagi 2 tahun kemudian dan sausnya sudah berfermentasi. Tapi mereka memutuskan untuk mencobanya dan ternyata rasanya jauh lebih enak. Tapi tenang, saus steak favoritmu dibuat dengan ikan segar kok. Ternyata, mie instan penyelamat kita di akhir bulan awalnya adalah produk mewah. Gagasan utamanya adalah menciptakan makanan dengan umur simpan yang lama. Setelah berkali-kali percobaan gagal, penemu akhirnya berhasil. Mie-nya harus dikukus, dikeringkan, digoreng, lalu dibumbui. Produksi yang rumit ini membuat harganya jauh lebih mahal dibandingkan mie segar yang biasa dikonsumsi semua orang saat itu. Sekarang, mari kembali ke tahun 1700-an. Konon seorang pria bernama John Montagu sangat menyukai permainan kartu. Dia bahkan tak mau repot-repot istirahat untuk makan siang. Jadi, dia cuma memesan daging yang diselipkan di antara 2 iris roti. Dengan begitu, dia bisa makan sambil bermain dan kartunya tetap bersih bebas minyak. Montagu adalah keturunan Earl keempat dari Sandwich, kota kecil di Inggris, dan dia dikenal sebagai penemu gorengan. Salah, penemu sandwich. Ada juga legenda makanan terkenal lainnya, katanya keripik kentang juga ditemukan secara kebetulan. Tahun 1853, seorang pelanggan makan di restoran yang salah satu menu spesialnya adalah kentang goreng. Dia tidak puas dengan kentang goreng itu, lalu komplain soal ukurannya yang terlalu tebal. Saat koki memasak kentang yang lebih tipis, pelanggan itu mengeluh lagi. Si koki jadi kesal, lalu dia mengiris kentangnya setipis kartu ATM dan menggorengnya. Mengejutkannya, si pelanggan rewel itu suka hasil akhirnya. Camilan cheese puff awalnya adalah sampah. Tahun 1930, Edward Wilson melihat jagung kenyal di salah satu mesin di pabrik pembuat makanan untuk hewan. Wilson terkejut melihat bentuknya yang seperti pita-pita. Jadi dia membawanya pulang dan mencoba menambahkan bumbu. Dia juga menyadari jagung menggembung itu mengeras saat terkena udara. Eksperimennya berhasil dan berkembang menjadi camilan yang mendunia. Ada banyak kisah di balik terciptanya cookies coklat chip. Salah satunya menyebutkan seorang wanita kehabisan coklat masak dan menggantinya dengan pecahan coklat manis biasa. Dia mengira coklat itu akan meleleh secara merata di adonan, tapi butiran coklat itu ternyata tidak berubah. Menurutku sih, itu nggak masalah. Nggak ada cookies yang nggak enak kan?